Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen Analisa Kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal Nervos Network. Ini di request oleh salah satu viewers di channel ini. Coba CKB bang, katanya mau diserok si Jinping. Gitu aja ngambek. Jadi thank you banget udah request untuk CKB atau Nervos. Kalau kita lihat sih untuk news, dia diserok si Jinping itu nggak ada ya. Jadi ya orang dari pemerintah Cina pun juga nggak ada niat buat yang namanya mengadopsi atau mengumumkan adopsi soal cryptocurrency-an. Mereka masih cenderung agak melarang ya masyarakat Cina untuk membeli atau bertransaksi atau berhubungan dengan apapun yang namanya kripto untuk menjaga aset daripada Cina sendiri supaya jangan sampai keluar. Jadi jangan sampai kekayaan dari warga Cina itu keluar karena adanya kripto. Jadi ini kebijakan dari Cina sendiri. Dan ya Hong Kong jadi salah satu negara atau lokasi atau kota yang dikhususkan buat ramah sama kripto. Jadi baru Hong Kong, kota-kota yang lain belum. Kalau kita lihat dari segi news juga ada beberapa berita yang mencoba mengangkat harga daripada CKB sendiri. Tapi kalau menurut saya peluangnya masih belum begitu ideal untuk sekarang. Jadi gimana pun coba dipompong ya menurut saya ya masih dalam posisi terkoreksi untuk sementara waktu. Kalau kita lihat dari segi transaksi untuk Nervos ini masih cukup banyak yang menggunakan, jadi saya kira blockchain ini masih tetap bakalan berjalan ke depannya teman-teman. Jadi project ini bakalan tetap berjalan. Ya kegunaannya dia sangat banyak ya untuk akses any asset, any blockchain. Jadi dia bisa menghubungkan antar beberapa blockchain. Kemudian dia bisa mengoperasikan di apps di blockchainnya dan juga wallet teman-teman untuk menjadi solusi. Dia juga fleksibel dengan bisa digunakan dengan beberapa virtual machine juga. Layer kedua solution ini menjadi kemampuan juga ya buat scalingnya mereka atau buat meningkatkan performa daripada Nervos Network. Jadi gimana untuk supply-nya saat ini? Kalau kita lihat sih supply saat ini masih di kisaran 40 miliar token dan 40 miliar koin ya, dan dia nggak punya supply maksimum teman-teman. Harganya juga kalau di CMC datanya turun ya 14 persenan, ada di kisaran 64 rupiah. Lalu gimana untuk harga dari CKB kalau kita lihat di CMC? Harganya kalau dengan pair USDT itu ada di kisaran 0,0042. Ini CKB sendiri dalam fase koreksi yang cukup ekstrim kalau menurut saya. Kenapa? Karena penurunannya itu sangat-sangat impulsif. Jadi daya jualnya itu cukup tinggi. Kalau kita lihat dari perdagangan terakhir. Progres pergerakan CKB masih cenderung menurut saya masih cenderung perlu kita lihat seperti apa. Karena volume perdagangannya kemarin udah sedikit menguat. Hanya saja kita masih belum terlalu confident melihat potensi saat ini. Jadi dia naik cukup oke, tapi turunnya pun juga agak dalam. Jadi nggak ada yang ngerem sepertinya. Jadi ini kita harus lihat sebagai sesuatu yang kita harus hati-hati dulu untuk sekarang. Untuk CKB sendiri dari segi pergerakan wheels ini masih cenderung minim di market. So mungkin untuk jangka pendek kita masih berpeluang untuk membuat fase koreksi. Cuma kalau dari pergerakan dari time frame 1 hari ini, menurut saya ini udah cukup menarik lah. Sudah ada sedikit perbaikan untuk pergerakannya. Semoga nanti pergerakannya masih bisa membuat higher high yang baru. Sehingga ya trennya bakalan tetap menguat ke depannya. Namun meskipun begitu ada banyak ketidakpastian yang ada di market untuk sekarang. Bahkan Bitcoin pun hari ini juga masih cenderung struggle di kisaran 24.000 24.700, 24.300 sempat turun tapi balik naik lagi. Jadi sekarang market cenderung anomali, teman-teman. Jadi kalau untuk progres pergerakan ke depannya mungkin kita harus lebih sabar dulu ya untuk melihat view-nya seperti apa. Cuman yang paling pasti sekarang ya mungkin masih dalam fase koreksi, teman-teman. Jangka pendek masih bakalan fase koreksi. Mungkin nanti setelah FOMC meeting itu sangat dinantikan. Pasalnya sekarang ya kita tahu kondisi dari ekonomi udah pada bermasalah. Bank-bank udah mulai bermunculan nih bermasalah.
ya, dari Silvergate, kemudian kemarin Silicon Valley, Signature, yang terbaru Credit Suisse. Jadi untuk ekonomi sekarang makroekonomi yang menjadi faktor, teman-teman. Kalau menurut saya gitu. Kalau secara project saya rasa nggak ada masalah sih buat Nervos ini. Kalau teman-teman mau hold, teman-teman mau staking, ya teman-teman bisa lakukan itu. Hanya saja yang saya harus kasih tahu ke teman-teman adalah hati-hati soal maksimum supply yang tidak terbatas ini. Ya, biasanya ini bisa menjadi momok juga, teman-teman. Jadi di satu sisi dia bisa dicetak banyak, di satu sisi dia akan agak sulit buat naik karena kalau supply-nya terlalu banyak dicetak apalagi tanpa use case, ya itu bisa menjadi bermasalah buat kedepannya. Jadi paling nggak itu yang teman-teman harus perhatikan. Ya, sekarang posisinya masih cenderung aman, masih anomali, dan untuk pergerakan ke depannya mungkin masih bakalan tetap struggle dalam posisi koreksi, teman-teman. Jadi untuk level support yang bisa diperhatikan adalah di 0,0033 dan level resistance-nya ada di kisaran 0,0007 untuk sementara waktu. Level support saat ini menurut saya cukup kuat ya. Beberapa kali memang CKB ketahan di level tersebut. Jadi semoga aja masih tetap bisa sustain untuk mungkin jangka menengah. Jadi gitu aja buat CKB, jadi nggak usah ngambek lagi. Jadi semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.